Selamat pagi anak-anak. Halo, Pagi, Bu. selamat pagi anak-anak. Oke, Pagi, Bu. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin berdoa dulu. Siapa ya ketua kelasnya untuk kelas ini? Asep, Bu. Ya, Mas Asep, tolong pimpin doa ya untuk untuk kita semua agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih Mas Asep atas bantuannya. Oke, sebelumnya sudah saya share link presensi di Google Classroom ya. Bisa kalian cek Google Classroom-nya dan kalian isi link presensinya. Tapi saya bisa cek dulu yang hadir di sini. Itu ada Mas Bahaiki hadir ya? Halo? Hadir, Bu. Oke, ada Mbak Atika? Hadir, Bu. Mas Ali Akbar? Hadir, Bu. Tadi ada Mas Asep yang memimpin berdoa, kemudian Mbak Endah. Oke, Bu. Oke, yang lainnya bisa langsung isi linknya ya yang sudah saya share di Google Classroom untuk mempercepat pembelajaran kita pagi ini. Oke, Ibu izin share screen dulu ya anak-anak ya. Ya, apakah sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah, Bu. Ya, ini saya nggak apa-apa ya, off cam ya anak ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, materi kita pagi hari ini itu tentang teori kinetik gas. Ya, tujuan pembelajaran kita pagi ini, setelah pembelajaran ini, kalian itu diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep gas ideal, kemudian menganalisis hukum-hukum gas ideal, dan yang ketiga, menganalisis persamaan gas ideal. Ya, sebelumnya, ya. Nah, apakah sudah tampak videonya? Sudah, Bu. Oke, tolong amati video di bawah itu ada ada beberapa partikel gas yang terperangkap dalam sebuah kotak ya anak-anak. Tolong mungkin bisa dari kalian menyebutkan kira-kira bagaimana sih sifat-sifat gas yang ada di dalam kotak tersebut? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, siapa ini? Saya, Bu. Ini, Bu. Jadi ini coba sifat gas yang pertama kira-kira apa dari video tersebut? Kalau lihat dari itu ada bulat-bulat itu gas, Bu ya. Oke. Nah, itu artinya gas itu bergerak bebas. Ya, bergerak bebas. Bergerak bebas, Bu. Ada yang lain? Coba yang lainnya. Kira-kira? Ya, saling bertabrakan, Bu, gasnya. Ya, nabrak apa itu ya? Nabrak dinding pembatasnya, Bu. Ya, selain nabrak dinding pembatas, bisa nabrak sama gas-gas itu sendiri nggak? Bisa, Bu. Ya, oke. Adakah yang lain? Ada dua tadi ya. Bergerak bebas, kemudian saling bertabrakan, kemudian ada yang lain lagi? Kira-kira itu jarak antar partikel gasnya yang bulat-bulat itu kira-kira gimana anak-anak? Antar partikel gasnya yang bulat-bulat itu kira-kira gimana anak-anak?
Kalau dibandingkan sama ukuran partikelnya itu sendiri, kira-kira bagaimana itu jaraknya? Jauh. Ya, Jauhan, Bu. pinter sekali. Berjauh ya partikelnya. Nah, karena jaraknya berjauhan. Kemudian, kira-kira gayanya mereka itu gimana sih kalau jaraknya berjauhan? Kalian kalau jaraknya kita nih, jaraknya berjauhan. Kira-kira kita itu apa? Gayanya gimana? Gayanya gimana nih? Kalau jauh kecil ya Bu. Kalau misalnya kita berjauhan kayak interaksinya kecil jadinya Bu. Kalau misalnya kita berjauhan kayak interaksinya kecil jadinya Bu. Iya, bener. Gayanya jadinya kecil. Bisa diabaikan ya gayanya karena sangat kecil itu. Kemudian kalau kita lihat dari ukurannya, partikelnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan ukuran partikel gasnya bagaimana itu? Kalau sama wadahnya sangat baloknya kecil, itu Bu. kira-kira Ukuran partikelnya dibanding dengan wadahnya. bagaimana ya? Jauh sangat kecil, Bu. Iya, Wadahnya. betul sekali Mas Asep ya. Ukuran partikel gasnya itu sangat kecil dari ukuran wadahnya. Oke, tadi siapa ya yang mengatakan kalau dia bertabrakan? Tadi siapa ya? Mbak. Iya, bertabrakan. Kalau bertabrakan berarti berlaku hukum apa, Mbak? Ada yang masih ingat? Momentum, Bu. Momentum, Bu. Iya, momentum itu berlaku hukum. Selain momentum, hukum kekalahan momentum sama hukum Newton. Iya. Oke, kalau kita rangkum tadi ya sudah dijawab oleh kalian semua, itu gas ideal terdiri dari partikel yang jumlahnya besar dan tersebar merata dan bergerak secara acak ya, bergeraknya bebas tadi. Kemudian jarak antar partikelnya sangat jauh. Nah, karena sangat jauh, ini gaya di antara partikel tersebut itu juga gayanya kecil ya. Hampir tidak ada gaya sehingga kecuali pada saat dia itu bertumbukan atau bertabrakan. Kemudian volume gasnya kalau dibandingkan sama wadahnya itu sangat kecil sekali. Nah, karena berlaku hukum tumbukan dan sehingga dia juga berlaku hukum 2 Newton tentang gerak. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa hukum yang harus kalian kuasai. Yang pertama hukum Boyle tentang gas ya. Animasinya sudah kelihatan di sini ada tandon ketika dia bergerak nggak anak-anak ya animasinya? Bergerak, Bu. Bentar. Bergerak, Bu. Ya. Ketika volumenya yang hukum Boyle dulu ya anak-anak ya. Ketika volumenya kecil, coba dilihat barometer sebelah kiri itu ada pressure. Pressure artinya tekanan. Itu bagaimana anak-anak? Ketika volumenya di atas, ketika di atas, tekanannya bagaimana? Berkurang, Bu. Tekanannya kecil, Bu. Tekanan kecil. Kalau volumenya, masa sih? Tekanannya kecil kalau volumenya. Kalau di atas itu volumenya besar ya. Ini tandanya di atas, itu kan volumenya besar, berarti tekanannya kecil, Bu. kecil. Kemudian kalau volumenya ini kita mampatkan, otomatis kan volumenya mengecil ya. Volumenya mengecil berarti barometernya akan mengindikasikan bahwa tekanannya barometernya akan mengindikasikan bahwa tekanannya. Dari sini bisa dilihat kotaknya. Jika suhu gas pada bejana bisa dilihat kotaknya. Jika suhu gas pada volumenya ya konstan, itu untuk hukum Boyle yang terbalik dengan volumenya ya. Itu untuk hukum Boyle yang pertama. Kemudian hukum yang kedua itu ada hukum Charles. Nah, ini Charles pasti mengamati tentang volume, tetapi sekarang kita yang melihat itu adalah temperaturnya yang sebelah kanan. Itu pada saat temperaturnya di sini angka 3, dia 275.
di angka benar. Ini nggak bisa dianu ya. Apa? Nggak bisa di pause ya ini ya. Yang kelima tadi menunjuk berapa temperaturnya? Ini cepat bisa grafiknya. 450 ya. Kemudian ketika 275 temperaturnya. Ketika di 5 di temperaturnya 450. Nah, berarti kesimpulan kalau volumenya mengecil, bagaimana temperaturnya? Temperaturnya dikit. Oke ya, dikecil juga. Kalau volumenya, kalau temperaturnya nanti volume dia akan mengembang gitu ya. Semakin besar. Ya, berarti ini untuk hukum gas, ketika suhunya volumenya akan bagaimana tambah gitu ya. Kemudian untuk hukum yang ketiga tentang gas ideal. Ini dari Lusa. Apakah videonya jalan anak-anak? Ada suaranya tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tapi bisa jalan videonya? Sudah jalan, Bu. Ya, bisa kasih saja. Ini ada Adi terus siapa ini? Apa ada api unggun awet? Dia melempar. Dan ternyata kalanya bara apinya semakin bagaimana itu? Yang tadinya kan kecil terus membesar. Nah, kenapa kok membesar? Ada ledakan juga loh itu loh. Mungkin ada yang bisa mengartikan ini. Inggrisnya. This law states that when the temperature increases, the pressure also increases. Ada yang bisa Mas mengemukakan? Asep bisa bahasa Inggris kayaknya Mas Asep. Oh iya, Mas Asep, Diartikan. coba. Mungkin tadi sudah mengartikan, coba kemukakan. Tidak begitu paham Bu bahasa Inggrisnya Bu saya Bu. Oh ya udah, kalau dilihat dari videonya bagaimana pendapatnya Mas Asep? Dari video itu lebih ke apa ya, penjelasan tentang, bisa diulang lagi Bu biar sambil ini Bu, biar sambil di Apa Jelaskan. videonya? iya sambil di play lagi Bu, minta Oke. salah sambil di play Bu. Coba. Sudah tampil? Nah kan tadi kan kalau nggak salah ada di ruangan ya Bu ya. Ini Ya. Dari penjelasan. Kemudian dia keluar karena bosan. Jadi iya. Tak cepetin aja ya ini ya. Kemudian iya. Nah, di sini. Kemudian kan di ruangan itu tadi ada apinya apa ya Bu ya? Ini bukan di luar ruangan, bukan di dalam. Iya, makanya di ini ada api terus dilempar Dilempar kaleng. Bu. Jadi mungkin iya, Yang berisi kayaknya gas. kalengnya berisi bensin kayaknya itu Bu. Iya kayak. Jadi menjadikan apinya jadi tambah besar seperti itu Bu. Gitu ya. Iya, gitu. Kemudian nah, Berarti dari situ karena apinya semakin besar ya berarti temperaturnya atau suhunya itu menjadi meningkat Bu. Itu Bu. ya terus Seperti itu. kalau Kemudian, suhunya meningkat, karena temperatur suhunya meningkat, tekanan udara di sekeliling api tersebut menjadi berkurang Bu. tekanan Itu gasnya menurut, menjadi penjelasan berkurang. tadi. Iya, jadi tekanan udara di sekeliling apinya itu semakin berkurang. Kenapa kok berkurang? Tadi kan ada ledakan. Kalau meledak tekanannya berkurang, Mas Asep? Tekanan yang di sekeliling itunya Bu, di sekeliling apinya Bu. Itu nggak tahu Bu kalau misal salah atau benar jawabannya. Oke.
Kita sim saya beranggapan gini Bu, jadi di udara itu dibakar oleh si api, jadi mungkin berkurang gitu Bu kalau menurut saya. Iya, oke. Kita simpan dulu pertanyaan jawabannya Mas Asep. Mungkin ada yang lain yang bisa mengumumkan pendapatnya tentang video tadi. Ada tidak? Itu mungkin kaleng itu Bu ya. Heeh. Penyemprot nyamuk dilempar ke sana mungkin ya. Ini siapa? Mas siapa ya? Ini Alan Bu. Oh, Mas Alan. Gimana Mas Alan? Mungkin itu seperti penyemprot nyamuk yang baygon itu mungkin Iya, dilempar ke benar. api. Terus gimana prosesnya? Prosesnya mungkin tekanannya naik Bu karena panas ya Bu ya. Kan Tekanannya naik. didekatkan sama api unggun tadi ya kalengnya ya, dilemparkan gitu ya? Iya, dilempar ke api unggun. Heeh. Terus kalengnya karena kena api, tekanannya jadi naik, suhunya Iya, naik. Terus iya. mungkin tidak kuat Bu kalengnya terus meledak. Iya, berarti ini berbeda sama Mas Asep tadi ya. Kalau Mas Asep itu tadi tekanannya malah berkurang ya. Kalau Mas Alan itu berarti ketika suhunya meningkat, jadinya tekanannya tambah besar gitu kan? Besar ya karena itu Bu, kalengnya kan mungkin masih tutupan tuh ya. Jadi dijaga volumenya tetap, tapi suhunya dinaikkan terus. Iya. Oke, berarti tadi berbeda sama pendapatnya Mas Asep. Mungkin ada yang lainnya lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Mau yang pro yang mana nih? Mau pro Mas Asep atau mau pro yang Mas Alan? Ada yang mau mengungkapkan lagi? Mbak Eni coba. Pro yang mana Mbak Eni? Pro yang itu Bu, karena kan dipanaskan, jadi volumenya itu membesar, sehingga sedangkan kan si botolnya itu kan volumenya tetap, jadi tekanannya membesar, akhirnya nggak kuat, jadi meledak gitu Bu. Oh gitu. Berarti pro sama Mas Asep atau Mas Alan? Siapa ya tadi? Kalau Tadi suaranya putus-putus. Oh, yang Mas Asep atau Mas Alan yang putus-putus? Atau suara Ibu yang putus-putus nih, nggak kedengeran sama Mbak Eni? Enggak, Bu, kedengeran suara Ibu. Oke. Mungkin bisa yang lainnya lagi selain Mbak Eni, mau pro yang Mas Asep atau pro Mas Alan? Mbak Atika, bagaimana Mbak Atika pendapatnya? Iya, itu mungkin karena volumenya. Saya pro Mas Alan Bu. Oh ya, Karena mungkin karena volumenya dipanaskan, jadi mungkin volumenya itu besar. Volumenya dan tekanannya juga dipanaskan. membesar. Karena dipanaskan volumenya membesar dan tekanannya juga membesar, akhirnya meledak. Oke, mari kita lihat videonya lagi ya anak-anak ya. Ini tadi bentar, harus di slideshow dulu. Sebentar ya anak-anak, agak lemot nih laptopnya Ibu. Tadi pagi ada sedikit trouble, jadi agak bermasalah sedikit. Iya Bu. Aduh, kok kesimpulannya udah tak tampilin. Ya sebentar. Ini nggak bisa. Oke. Iya. Jadi nggak smart di laptop Bu nih. Jadi
Saya kasih penjelasan aja ya. Tadi waktu di lempar itu kan api unggunnya kecil ya, kecil, kemudian benar teman itu seperti kayak botolnya itu isinya kayak obat nyamuk si obat itu. Jadi ada aerosolnya, ada gasnya yang di dalamnya. Nah, ketika gas dan itu botolnya itu kan tertutup ya, tertutup, jadi gas yang ada di dalam volumenya itu dijaga konstan. Nah, ketika dia dilempar di api unggun, otomatis kalengnya itu kan suhunya naik ya anak-anak ya? Benar nggak? Halo? Bu, benar Bu. Nah, suhu kalengnya naik otomatis ya. Kan volume udara dalam kaleng itu kan karena tertutup otomatis konstan ya, dijaga stabil. Nah, kemudian didekatkan sama api unggun, suhunya akan meningkat. Kemudian ketika suhunya meningkat, ternyata gas yang ada di dalamnya itu ternyata tekanannya semakin besar, dan karena semakin besar itu partikelnya itu nanti akan menabrak-nabrak dinding kalengnya. Tadi kan kedengaran, tadi ada sebenarnya kalau ini anak-anak bisa mendengar, maksudnya ada suaranya, itu ada ledakannya anak-anak. Jadi selain api unggunnya semakin besar, itu ketika api unggunnya itu semakin besar, di situ ada ledakan bom, kayak bomnya itu loh. Nah, di situ menunjukkan bahwa gas yang ada di dalam tutupnya itu tadi akan mencoba keluar, mendesak kalengnya. Kemudian karena mendesak kalengnya, gasnya itu kan gas yang ada di dalamnya itu kan sifatnya itu kan mudah terbakar. Nah, ketika ada api unggun di sekitarnya, api unggunnya semakin besar, begitu anak-anak. Paham tidak? Penjelasan dari Ibu, bisa Ibu simpulkan ini? Untuk hukum. Berarti yang ditinjau kalengnya ya Bu ya? Sistemnya kalengnya itu. Sedangkan api unggunnya itu lingkungannya saja. Jadi jika volume gasnya itu dijaga konstan, nanti ketika tekanan gas itu akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Begitu anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak Bu. Oke, lanjut ya ke slide berikutnya. Dan di sini tadi kita sudah bahas hukum Boyle, Charles Gay-Lussac. Nah, di sini ada persamaan umum gas ideal. Ini dikembangkan oleh hukum Boyle. Gay-Lussac merupakan gabungan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac. Maka diperoleh persamaan, dan ini sebenarnya jembatan keledai ya. Ada bagian 4 kayak gini, C, G. C artinya Charles, G-nya Gay-Lussac, B-nya Boyle, kemudian A-nya Avogadro. Kemudian P, V, T, N. P berarti untuk yang Charles, ini kan P-nya dianggap konstan. Kemudian G, yang Gay-Lussac, volumenya dianggap konstan. Sedangkan B, Boyle itu ya, temperaturnya dianggap konstan. Nah, nanti kita akan peroleh persamaan umum untuk gas ideal itu PV sama dengan N kecil RT. Untuk N kecilnya itu mol, P itu untuk tekanan, satuannya Pascal, V itu untuk volume, satuannya meter. Kemudian R itu untuk gas ya, di buku sudah ada ya, tetapan gas nilainya berapa. Kemudian untuk T, suhu mutlak itu harus dalam satuan Kelvin. Nah, ini dapat dari PV sama dengan nRT, masih ingat ya, ada hubungannya sama pelajaran kimia kalau nggak salah di materi stoikiometri, atau bisa dari yang PVTN ini sama dengan konstan ini yang ada di sebelah kanannya yang hitam-hitam itu. Nah, jadi PV per T ini nggak bisa buat jamboard ya. PV per T masih ada N sama dengan konstan, nanti kan N kalau kita pindah ruaskan N kali konstanta ya akan ketemu konstanta. Jadi R itu juga konstanta. Jadi PV per T sama dengan N kali R itu sebenarnya. Kemudian T-nya pindah jadi PV sama dengan nRT begitu. Nah, untuk lebih mendalami tentang materi teori kinetik gas, ini Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya ya anak-anak.
LKP-nya sudah saya share juga, ada di Google Classroom. Bisa kalian buka Google Classroom-nya. Ini coba nampilkan LED yang ada. Lihat nggak LED-nya? Terlihat Ibu. Ya, LKPD 1 itu untuk hukum Boyle. Ini Ibu akan mempok. Ya, ada 3 hukum tadi, hukum Boyle, hukum Charles, sama hukum Gay-Lussac. Untuk hukum Boyle dilakukan oleh Mas Gani, Mbak Atika, sama Mas Baihaqi, ya. Kemudian hukum Charles ada Mbak Dini, Mbak Endah, sama Mas Asep. Kemudian untuk yang ketiga itu ada hukum Gay-Lussac, Mas Alan, Mbak Eni, sama Mas Fauzia, ya. Bentar. Ibu kasih contoh. Oke, untuk langkah kerjanya, kalian harus buka pad dulu ya. Di rumah juga saya buka padnya ya. Sudah ada yang bisa loading pad? Ada yang coba mendownloadnya yang Ibu kemarin share di Classroom? Share di WhatsApp Bu ya. Oke. Ya Bu, sudah di-download Bu. Nah, ini nanti yang pertama untuk kumpul sutak ya, yang hukum. Nah, ini kalian memasang gasnya dulu, nya tumpah, gas. Kemudian kalau politonya tetap, suhunya diklik ini konstannya. Kemudian wet stop ini bisa buka. Kalian ubahnya. Tadi kan 10 ya, kan udah 10 tadi, terus ini masuk. Kemudian di sini kita 10 detik. Nah, ketika sudah tekanan yang kita 3 atm. Ini hasilnya. Untuk yang tolong sih ya, tabel ini hasilnya volumenya berapa, tekanannya berapa, yang nggak pertama. Sulit buat mengerjakan yang sama. Karena mana untuk kelompok yang pertama? Nah, ini. Nah, ini ketentuan ke label bawah nanometer, jadi 110 bisa apa? Langsung saya buat ternyata ada 1 Kelvin yang ubahnya. Harus namanya lagi, maksudnya ada lagi. Yang kedua ya, Ibu ini lagi. Ya, ini berapa? Ya Bu, sudah paham Bu. Oke, untuk yang kelompok 3. Untuk yang kelompok ya, nanti yang kelompok 2 juga mengisi tabel juga ya, Ibu tunggu 5 menit. Nah, kalian langsung saja mengerjakan. Ibu mau terangkan yang kelompok 3 dulu. Untuk yang kelompok 3 itu tentang hukum Gay-Lussac, volumenya dianggap tetap. Nah, ini Ibu restart dulu ya. Kemudian ini saya tampilkan dulu, kemudian baru gasnya dimasukkan. Tadi volumenya dianggap tetap, nah maka ini akan terkunci. Maksudnya yang buat geser-geser itu nggak ada. Kemudian ini kalian atur suhunya. Ya, bisa
turun, bisa ke atas heatnya. Nah, kemudian kita atur berapa detik, mungkin 10 detik biar ini 12 ya. Nah, ketika kondisi ini ternyata tekanannya 5,3 atm dan suhunya 329. Nah, kalian Ya, Bu. pakai obat aja. Oke, tadi kelompok 1 bagaimana? Sudah ketemu datanya? Bisa mungkin Ibu mengisi tabelnya ya. Sebentar, loading. Iya, Bu. Sebentar. Ya Allah. Ketika mau scroll ke bawah, kenapa lama sekali? Kelompok Sudah. Atau mungkin ada yang mau nge-share screen. Soalnya ini punyanya Ibu ternyata agak lemot ya anak-anak. Wah, baru Bagaimana? dicoret-coret kan. Atika bisa share screen, Atika? Oh. Ini yang hukum Mungkin bun. bisa saya tunjukkan datanya saja. Gitu ya. Tidak nampak juga. Tidak nampak, Bu. Tidak nampak. Oke, ini sudah nih kayaknya nih. Oke, datanya Mbak Atika. Yang pertama. Datanya berapa? Untuk yang pertama itu tekanannya 4,2. Iya, satuannya apa ya? Satuannya ATM. Oke. Untuk data volume tadi diwakili sama lebarnya ya. Volumenya 5,0 nanometer. Oke. Ini lebarnya anggaplah itu volumenya gitu ya. Kemudian data yang kedua. Untuk yang kedua 3,2 ATM. Kemudian volumenya 6,6 nanometer. Ya. 6,6 nanometer. Ngambil berapa data Mbak Atika sama kelompoknya? Iya, Bu. Sama kelompoknya ngambil berapa data? 5, Bu. Ambil 5 data, Bu. Oke, selanjutnya data ketiga. 3,1 ATM. Ya. Volumenya 8,6 nanometer. Oke. Lanjut. Selanjutnya 2,6 ATM. Volumenya 9,9 nanometer. Jelas? Terakhir 2,1 ATM. Yes. Dan 11,3 nanometer. Ya, 11,3 Ya, itu Bu. nanometer. Nah, kemudian sudah menjawab pertanyaannya di bawah LKPD, di bawah tabelnya maksud Ibu? Selain ngisi tabelnya, sudah menjawab pertanyaannya, apa yang terjadi apabila volume gas ditambah?
tekanannya bagaimana? Kalau volumenya ini kan semakin bertambah ini volumenya di dalam tabel. Volumenya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Berarti berbanding terbalik apa berbanding lurus ya, Mbak Atika? Berbanding terbalik. Oke. Terbalik, Bu. Ya, berarti kesimpulan dari hukum Boyle berarti tekanan sama apa volume berbanding berbanding semakin besar terbalik, volume, maka ya. tekanannya akan semakin kecil. Bisa ya gambar grafiknya ya? Ini kalau di rumah? Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana kelompok 2 sudah siap mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2, halo. Iya, Ibu. Bagaimana, sudah ketemu hasilnya? Kelompok 2 tadi siapa ya? Mbak Dini. Hasilnya sudah selesai belum? Ini sudah, Bu, cuma mau nge-share-nya masih bingung, Bu, ini, Bu. Oh gitu, udah Ibu bantu aja ini. Ibu isi di sini aja. Ya, saya bacakan ya, Bu ya. Ada berapa datanya, Mas Asep? Ada 5 juga, Bu. Oke. Yang pertama? Diambil. Berapa ini? Untuk yang pertama lebarnya 11 nanometer, suhunya 330. Ini 11 berapa, Mas? Kemudian yang kedua 11 saja, Bu. Oh. 11 nanometer. Oh, satuannya ya. Kemudian Malah Ibu lupa. Ya. Kemudian yang kedua Suhunya 11,6. berapa suhunya? Suhu yang pertama tadi, Bu, 330. Satuan? Kelvin. Oke. Kemudian data yang kedua? Yang kedua 11,6. 11,6 berarti semakin besar ya? Ya, kemudian suhunya juga meningkat, Bu, 347. Berapa? 347. Oke, 347 Kelvin ya, Mas ya. Jangan lupa satuannya lo, penting lo ya. Ya. Kemudian yang ketiga 12,8 nanometer. Nanometer. Hasilnya meningkat juga 383 Kelvin juga. Oke. Kemudian yang keempat 13,7. 13,7 Iya. nanometer ya. Suhunya 411. Ya, suhunya 411 Kelvin. Kelvin. Ya, dan terakhir 14 nanometer. 14 nanometer. nanometer. Jadi 420 Kelvin. 420 Kelvin. Nah, kalau ketika diplotkan grafik, jadinya naik, Bu. Apanya naik? Naik miring, kan? Grafiknya V terhadap-nya itu naik miring, gimana ya gambarnya? Oh, sebanding gitu ya, Mas ya? Iya, betul seperti itu, Bu. Ya, Jadi semakin besar, semakin lebar, semakin naik suhunya gitu. Berarti kalau misalkan dilihat datanya itu kan tadinya 11, suhunya 330 Kelvin, kemudian 12,8 nanometer itu suhunya 383, berarti ini kan ketika volumenya bertambah besar, maka suhunya akan bertambah besar juga ya, gitu ya, Mas ya? Bertambah tinggi juga, Bu. Iya, seperti itu. Iya. Berarti jawaban yang pertama, apa yang terjadi apabila volume gas ditambah? Berarti suhunya meningkat. Oke. Nah, berarti nanti bisa digambar grafiknya ya. Sudah ketemu ya? Iya. Oke, Bu. Oke. Good job juga buat kelompok 2. Terima kasih. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Sudah selesai belum ya? Halo kelompok 3. Sudah, Bu. Sudah.
Ada berapa datanya, Mas? Ya. 5 Bu sama. Sama. Kenapa pada suka pada angka Iya. 5 ya? Apa Bu? Kenapa pada suka pada angka 5? Enggak 7 gitu? Angka keberuntungan Bu. Oh gitu. Yang penting yang ganjil-ganjil gitu ya? Biasanya kalau melakukan percobaan biasanya suka disuruhnya 5 Bu. Sekarang 5 aja. Makanya jangan yang biasa-biasa aja. Bisa lebih banyak lebih baik gitu kan, Mas? Oh iya Bu. Ya, oke. Untuk datanya 5 aja ya Bu. Oke, nggak apa-apa karena sudah terlanjur 5 ya udah yang penting bisa menunjukkan nanti mempertanggungjawabkan hasilnya gitu lah. Ya Bu. Yang Yang pertama Bu, tekanannya. Berapa? Yang pertama kami ngambilnya 7,6 ATM. Yes. Suhunya 477 Kelvin. Oke. Yang kedua, tekanannya dinaikkan jadi 9,0 ATM. Suhunya naik jadi 536 Kelvin. Oke. Yang ketiga, kami naikkan lagi jadi 10 ATM. Suhunya 576 Kelvin. Kemudian yang keempat, dinaikkan lagi tekanannya jadi 11,7 ATM. Suhunya naik, yang terbaca jadi 677 Kelvin. Yang terakhir, tekanannya dinaikkan jadi 12,4 ATM dan suhunya yang terbaca naik jadi 762 Kelvin. Gitu. Oke. Berarti dari data 5 data ini ketika tekanannya berarti yang diambil semakin besar ya, Mas ya? Dari 7 Iya, sampai jadi 12. semakin besar. Nah, suhunya juga ternyata dari 400 sampai 700 juga semakin besar ya, Mas ya? Iya, Bu. Kalau lihat datanya jadi semakin besar. Iya, berarti ketika volumenya konstan, berarti yang terjadi apabila suhu ditambahkan, bagaimana tekanannya, Mas? Tekanannya besar, Bu, semakin besar. Berbanding lurus atau berbanding terbalik ya? Kalau semakin besar berarti lurus, Bu. Oke. Terima kasih. Good job juga buat kelompok 3. Good job juga buat kalian. Kalian memang TOP BGT. Luar biasa. Mari kita aplaus dulu ya. Terima kasih, Bu. Ada hadiahnya nggak, Bu? Ya, hadiahnya nanti snack virtual saja ya. Kalian makan di depan. Yang ada di depan laptop kalian masing-masing, oke? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi kesimpulan materi kita pagi ini itu untuk hukum Boyle bagaimana? Ada yang bisa mau merumuskan? Ini Ibu berhenti share screen-nya ya. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang kesimpulan untuk materi hukum Boyle? Bagaimana kelompok 1? Tadi hasilnya bagaimana? Terbalik dengan suhu. Hukum Boyle loh. Tekanan berbanding terbalik dengan suhu. Salah ya, Bu ya? Iya, salah. Hukum Boyle kok dengan suhu. Kan hukum Boyle tadi suhunya tetap, Mas. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Iya. Yang hukum Boyle volumenya akan semakin kecil. Ya, betul Mbak Atika. Berarti itu tadi cuma jiplak data aja itu Masnya itu ya. Kemudian untuk yang hukum Charles. Ya, gimana kesimpulannya hukum Charles? Tadi Bu, semakin besar volumenya, suhu juga akan meningkat, Bu. Ya, berarti berbanding? Lurus. Lurus. Kemudian untuk hukum Gay-Lussac bagaimana? Kesimpulan pagi hari ini untuk hukum Gay-Lussac? Tekanan sebanding dengan suhu, Bu. Iya, oke. Semakin besar suhunya, tekanannya juga semakin besar. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah.
kalian memang luar biasa. Jadi Ibu tekankan sekali lagi untuk hukum Boyle itu adalah suhunya tetap, maka tekanannya akan berbanding terbalik dengan volumenya. Ingat-ingat ya Nak ya. Untuk hukum Charles ketika tekanannya itu tetap dijaga stabil, maka volumenya akan berbanding lurus dengan suhunya gitu ya. Ingat-ingatnya kalau hukum Charles itu ketika massa air. Nah, massa air itu kan suhunya kan semakin meningkat, otomatis nanti kan katanya sih, kok katanya ya, enggak katanya ya, memang ya, itu volume airnya itu kan nanti lama gas yang ada di dalam panci itu kan akan semakin membesar, nanti kan akan menggerakkan tutup-tutup pancinya itu. Nah, kemudian untuk yang kelompok 3 hukum Gay-Lussac itu ketika volumenya dijaga konstan, maka tekanan akan berbanding lurus dengan suhunya, begitu ya. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan dulu? Atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini mungkin tadi ketua kelasnya, sekarang wakil kelas ketua kelasnya yang memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pagi ini. Wakilnya siapa ya? Wakilnya perempuan, Bu, Mbak Atika. Oh ya, Mbak Atika, silahkan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Atika. Saya akhiri ya, tapi sebelumnya Ibu berpesan tetap jaga kesehatannya karena COVID-19 belum semuanya berakhir, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga makanannya, kemudian hati-hati, jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan lupa pakai masker, dan semoga kita nanti segera bertemu di tatap muka yang real ya, oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.